Megawati mengeluarkan Spike GLaDOS-nya dengan gaya dan selebrasinya. Megatron memberikan ancaman dengan tidurnya di depan lawan-lawannya. Kemampuan itu berawal dari Megawati menipu Kim yang musim lalu dan akhirnya dari teknik tipuan itu. Mega selalu menggunakan teknik itu dengan gaya satu tangan melebar menipu pemain depan AI Peppers. Bahkan pelatih AI Peppers melihat aksi Mega bikin bangku cadangan bergetar melihat aksi Megawati. Saya kaget apa yang dilakukan dia beberapa pertandingan ini. Red Sparks mengerikan sekali, ucap Kang Teng. Red Sparks berhasil menang dramatis atas AI Peppers dengan skor 3-2, 25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7 dalam laga Liga Voli Korea, Kamis 26/12. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 33 poin di laga ini. Megawati tampil impresif dan sukses jadi mesin pencetak angka untuk Red Sparks. Total ia mencatat 33 poin dan jadi pencetak poin terbanyak di pertandingan tersebut. Di awal set pertama, Red Sparks memulai laga dengan baik dengan torehan 4 poin beruntun. Namun AI Peppers bisa mengejar pada kedudukan 11-11. Pada momen itu, Megawati bisa mencatat smash dan membuat Red Sparks tetap menjaga keunggulan di angka 12-11. Red Sparks kembali menjauh di angka 17-14 dan berlanjut menjadi. Pada awal game kedua tim bersaing ketat. Skor imbang beberapa kali terjadi sampai akhirnya AI Peppers bisa memimpin 7-5 dan berlanjut menjadi 10-7. Red Sparks lalu menunjukkan sinyal kebangkitan dengan menyamakan skor di angka 15-15 yang berlanjut jadi 16-16. Smash keras yang dilepaskan Bukulik tak bisa dibendung dengan sempurna. Red Sparks pun memimpin 17-16. Dalam permainan berikutnya, smash Megawati tidak bisa dihalau dengan baik oleh AI Peppers. Skor 18-16 dan AI Peppers pun mengambil timeout. Red Sparks kembali mampu mencatat poin dan memimpin 19-16. Namun AI Peppers bisa merebut 2 angka dan mendekat di kedudukan 18-19. AI Peppers bisa merebut 2 poin berbaliknya dan kembali memimpin 20-19. Namun smash keras Megawati membuat skor imbang jadi 20-20. Smash keras Megawati kembali jadi poin berikutnya bagi Red Sparks, 21-10. Sayangnya Bukilik melakukan kesalahan dalam servis sehingga skor imbang 21-21. AI Peppers lalu menghentak dan bisa merebut 3 poin berikutnya dan langsung meraih set poin. Es dari Taylor Fricano mengakhiri perlawanan Red Sparks di set kedua dengan skor 25-21. Masuk ke set ketiga, Red Sparks sempat memimpin 5-3 di awal. Namun setelah itu, AI Peppers bisa balik menekan dan mengungguli Red Sparks. AI Peppers berbalik unggul 10-7 dan menjauh di angka 18-11. Tertinggal 7 angka, Megawati dan kawan-kawan mulai coba mengejar. Mereka berhasil merebut 4 poin beruntun dan mendekat di angka 15-18. Kondisi tersebut memaksa AI Peppers mengambil timeout. Setelah timeout, AI Peppers bisa merebut 3 poin beruntun. Mereka pun menjauh di angka 21-15. AI Peppers merebut set poin di angka 24-17 dan menyelesaikan pertandingan dengan kedudukan 25-19. Masuk ke set keempat, Red Sparks berusaha untuk bangkit. Setelah sempat tertinggal 5-7, Red Sparks bisa berbalik unggul 9-7. Setelah berada dalam kondisi unggul, Red Sparks bisa menjaganya dengan baik. Red Sparks berhasil menjauh pada angka 17-14 dan berlanjut menjahit 21-16. Red Sparks meraih set poin di kedudukan 24-18 dan menyelesaikan set keempat dengan skor 25-19. Hal itu membuat pertandingan berlanjut ke set penentuan di set kelima. Masuk ke set kelima, Red Sparks menghentak dengan keunggulan 6-1 di awal. Setelah itu Red Sparks memimpin dengan skor 10-4. Red Sparks semakin mendekati kemenangan setelah blok yang dilakukan mengubah kedudukan jadi 13-7. Red Sparks merebut angka berikutnya dan mendapat match point di angka 14-7. Red Sparks menyelesaikan pertandingan lewat servis es dari Bukilik.
Red Spark menang 15-7 di set penentuan. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan berhasil membawa Red Spark mencatat ritme terbaik di Liga Voli Korea musim ini. Red Spark kini mencatat 7 kemenangan beruntun. Setelah kalah dari AI Peppers dengan skor 1-3 di putaran kedua, Red Spark lalu menuai 2 kemenangan beruntun di sisa putaran kedua. Red Spark menang 3-0 baik saat lawan IBK Altos maupun Hypas. Modal catatan bagus di akhir putaran kedua berhasil dibawa ke putaran ketiga. Red Spark yang kembali menghadapi Hypas di awal putaran ketiga bisa menang dengan skor 3-1. Setelah itu Red Spark berhasil melewati jadwal neraka yaitu 2 duel beruntun lawan Hillstead dan Pink Speeders dengan baik. Red Spark menang 3-2 lawan Hillstead dan unggul 3-1 atas Pink Speeders. Hasil itu juga membuat Pink Speeders kalah untuk kali pertama musim ini. Red Sparks melanjutkan tren bagus dalam laga lawan GS Caltex. Red Spark sempat kalah di set pertama namun berhasil menyapu bersih 3 set berikutnya dan menang 3-1 atas GS Caltex. Di laga lawan AI Peppers, Kamis 26/12 Red Spark kembali menghadapi laga sulit. Red Spark sempat tertinggal 1-2 di akhir set ketiga namun berhasil tampil impresif di 2 set selanjutnya. Red Spark menang 3-2 di akhir pertandingan. Di ruang ganti pemainnya, Lee So-young membicarakan potensi dirinya bersama IBK Altos dan berjanji akan kembali ke akun lamanya itu. Di luar tetap teman, tetap sebagai kakak juga, tapi kalau di lapangan kita harus bertanding mau nggak mau, tutur Megawati. Saat ini, Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengoleksi 5 poin dari 2 pertandingan. Sementara IBK Altos di peringkat kelima dengan torehan 3 poin. Megawati dipastikan bisa tampil membela Red Spark dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Red Spark akan kembali berlaga pada pertandingan ketiga putaran kedua Liga Voli Korea hari ini Sabtu 23 November. Dalam kesempatan itu, tim besutan Ko Hee-jin itu bertandang ke markas GS Caltex di Jangchung Gymnasium, Korea Selatan. Alasan saya menemui Megatron, dia sosok yang saya kenal dekat dan sopan. Mega mempunyai ciri khas tersendiri, gotong royong menjadi defense dan setter, dia sudah melewati itu. Dan saya ingin Mega menjadi kapten ketimbang Yim Yeson. Sikap ramah tamah khas orang Indonesia yang selalu diperlihatkan oleh Megawati selama di Korea kembali berbuah manis. Kali ini, sifat ramah yang ditunjukkan Mega saat tampil di Kopo Cup 2024 berhasil menyita perhatian publik. Sayangnya, performa gemilang duet Mega dan Bukilik masih belum bisa membantu Red Spark menaklukkan juara Felix musim lalu Hyundai Hillstead di final. Pasalnya, IBK Altos berhasil melesat dan bahkan mengkudeta Hyundai Hillstead di posisi kedua klasemen. Meski keduanya sama-sama mengemas 21 poin, namun IBK Altos unggul karena mengemas 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan Leticia Moma Basoko CS tercatat mengamankan 7 kemenangan dan 3 kekalahan dalam 10 pertandingan. Hasil ini juga membuat Lee So-young selaku mantan kapten Red Spark semakin tinggalkan Megawati dan kawan-kawan. Red Spark saat ini berada di peringkat keempat dengan 12 poin, selisih 4 angka dari Hypas yang ada di posisi kelima. 3 tambahan poin membuat mereka mampu menyamakan jumlah poin menjadi 21 dari Hillstead yang turun di posisi ketiga. Mega buka-bukaan soal melawan Lee So-young dalam pertandingan Red Spark versus IBK Altos pada pertandingan ketiga putaran pertama Liga Voli Korea di Gymnasium Chungmu, Rabu 30 Oktober. Ujian berikutnya bagi Red Spark datang dari IBK Altos dalam laga kandang. IBK datang ke Chungmu bersama mantan kapten tim tuan rumah Lee So-young. Lee So-young merupakan pemain andalan Red Spark pada musim lalu. Kehadiran Lee So-young memberikan keseimbangan bagi Red Spark dalam menyerang maupun bertahan. Trio Lee So-young, Giovanna Milana dan Mega sukses mengantar Red Spark lolos ke playoff Liga Voli Korea untuk kali pertama setelah 7 tahun. Selama di Red Spark, Lee So-young cukup dekat dengan Megatron, julukan Megawati. Kedekatan keduanya tidak hanya saja di lapangan, namun juga saat di luar lapangan. Pertandingan nanti jadi momen pertama Mega dan Lee So-young bertemu sebagai lawan. Meski begitu, Mega tidak gentar, kita kan harus bermain profesional. Mungkin tahun lalu dia di sini, tahun sekarang di sana, tapi kita harus bersikap profesional, ujar Megawati kepada Off The TV. Mega tidak memungkiri, tetap menganggap Lee So-young sebagai kakak saat di luar lapangan. Ya, Mega dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim besutan Lee Yong-taek tersebut pada set pertama dengan skor 25-18. Pertandingan ini tak ubahnya sebagai pertemuan dua tim terluka di mana keduanya sama-sama menorehkan 4 kekalahan secara beruntun. Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Ko Hee-jin selaku juru taktik merasa tidak terbebani dengan hasil yang sudah dibukukan. Gelagat tenang tampak dari pria berusia 44 tahun itu
di mana laga melawan GS Caltech ini merupakan momentum yang baru saja dan harus dimanfaatkan. Karena 4 pertandingan sebelumnya sudah berakhir, saya merasa santai, kata Ko Hee-jin dilansir dari laman The Spy. Saya mencoba yang terbaik di setiap pertandingan, ini adalah awal yang baru, tuturnya menambahkan. Masih ada banyak waktu bagi Ratspak untuk bangkit dari ketertinggalan agar tidak terbenam dalam tren buruk berlarut-larut. Menghadapi GS Caltech yang berada di posisi juru kunci klasemen sementara, Ratspak tentu memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Meski demikian, hal itu tampaknya tidak mudah untuk diwujudkan begitu saja, lantaran saat berita ini dirilis, Ratspak sempat tertinggal. Hasil mengecewakan setelah dipecundangi Incheon Hongkook Live Pink Spiders. Berlangsung di Jangchung Arena, Seoul, GS Caltech kalah telak atas Pink Spiders lewat kedudukan akhir 0 hingga 3 dalam kurung 20 hingga 25, 19 hingga 25, 24 hingga 26 Jumat dalam kurung 2 Februari 2024. Kekalahan itu membuat GS Caltech terpaksa harus bekerja keras pada pertandingan tersisa. Selebrasi para pemain voli yang menggawangi GS Caltech Seoul